Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit, mau sharing-sharing terkait apa aja sih yang harus kita persiapin sebelum menghadapi sidang skripsi. Sidang skripsi itu kan biasanya sesuatu hal atau sesuatu, pokoknya tuh ibaratnya kalau dibayangin tuh kayak menakutkan gitu ya. Tapi tenang dulu, jangan berpikir bahwa sidang skripsi itu semenakutkan itu, karena sebenarnya nggak, ya yang menakutkan, ya enggak sih. Maksudnya nggak semenakutkan itu kok kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadapi sidang skripsi tersebut. Nah, bagi kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Nah, untuk tips yang pertama itu adalah persiapkan materi kalian. Jadi kalian itu sebelum sidang gitu, kalian tuh baca-baca ulang lagi tuh skripsi kalian isinya apa, terus pokoknya dari awal sampai akhir pahami isi skripsi kalian gitu. Jadi maksudnya tuh kan itu pasti juga banyak banget ya materinya di skripsi kalian, tapi kalian tuh harus paham maksud dari poin-poin dan inti-inti dari setiap babnya di skripsi kalian itu. Tips yang kedua itu adalah cari tahu karakter dosen penguji. Ini penting banget sih menurut aku. Ya ada sih yang bilang kalau udahlah nggak usah cari tahu tentang dosen, nanti malah tambah khawatir, nanti malah tambah nggak fokus gitu. Tapi kalau aku sendiri itu lebih suka mencari tahu dulu gitu gimana karakter dari dosen penguji untuk sidang skripsi aku gitu. Nah, hal ini itu juga berguna banget untuk misalnya untuk ngira-ngira aja gitu. Dosen penguji A itu biasanya tuh seringnya nanyain tentang apa sih, dosen penguji B itu biasanya seringnya tanya-tanya yang bab mana sih atau tentang apa aja sih gitu. Jadi kan kita punya gambaran persiapan gitu, apa yang harus kita pelajari ya, apa yang harus kita siapkan untuk menjawab soal dari dosen penguji tersebut kayak gitu. Nah, biasanya sih aku tanya itu ke temen yang udah sidang atau ke kakak-kakak tingkat. Pokoknya tuh gimana sih karakter dari dosen yang bakal nguji sidang skripsi kita itu. Tips yang nomor 3 itu adalah bikin catatan kecil. Catatan kecil kayak apa nih? Aku kemarin itu bikin beberapa gitu kan. Pokoknya tuh ini itu ya bukannya contekan ya, tapi itu catatan kecil yang memuat kayak pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh dosen penguji gitu. Karena sebelumnya tuh aku mempersiapkan diri dengan kayak lihat video di YouTube, pokoknya tanya-tanya kakak tingkat dan lain sebagainya. Jadi tuh aku cariin, terus aku jawab sesuai dengan isi skripsi aku. Jadi itu untuk persiapan juga buat kita gitu. Nah, itu juga karena aku sendiri itu tipenya kalau belajar itu lebih ke merangkum intinya dari yang aku pelajari atau aku baca, terus aku tulis lagi. Itu secara tidak langsung jadi kayak inget gitu loh. Maksudnya jadi nggak sengaja kita juga jadi hafal kayak gitu. Oke, tips yang nomor 4 ya. Tips yang nomor 4 ini bikin PPT atau slide PowerPoint presentasi kalian itu sesingkat dan sepadat mungkin. Maksudnya singkat, padat dan jelas gitu ya. Karena apa? Karena kan kita waktu sidang itu nggak diberi waktu lama, cuma 10 menit sampai 15 menit kalau aku kemarin. Nah, dengan waktu sesingkat itu, dengan kita harus mempresentasikan hasil skripsi kita mulai dari awal sampai akhir, itu tuh jangan sampai kita membuang-buang waktu kita. Ada kan ya yang
baru sampai di kajian teori tuh waktunya udah mau habis kayak gitu. Jadi poin-poinnya aja gitu, yang penting-penting aja gitu, yang penting kita menyampaikannya dengan jelas. Yang nomor 5 ini itu kita harus mempersiapkan skripsi untuk diri kita sendiri. Jadi kita print skripsi untuk diri kita sendiri persis kayak buat dosen penguji. Ini tujuannya adalah misalnya kalau kita ditanya-tanya sama dosen penguji, misalnya ya, Mbak coba ini halaman 100 apa maksudnya ya, coba dijelaskan. Nah kan kita langsung bisa buka tuh skripsi kita sama dengan dosen. Nah misalnya kalau kita nggak ngeprint skripsi kita sama, misalnya cuma bab 1 sampai bab akhir doang, yang ditanya awal-awal, kita malah nanti kewalahan, nggak bisa jawab. Tips yang selanjutnya, yang keenam itu latihan sidang. Nah ini penting banget nih. Latihan sidang ini berguna banget buat melatih mental kita juga. Nah kalau bisa nih, usahakan latihan sidang ini sama temen kita gitu. Maksudnya kan kalau kita latihan di depan kaca sih juga nggak apa-apa. Kalau aku kemarin kebetulan aku latihannya cuma bisa di depan kaca, sama aku kalau pagi tuh suka latihan presentasi sendiri gitu sama hewan peliharaan. Kalau aku saranin lebih baik itu kalian latihan presentasi di depan teman kalian. Karena apa? Karena kan nanti pastinya kalau kita presentasi dengan sesama makhluk hidup gitu ya, maksudnya sama temen gitu kan, nanti ada respon dari temen kita kalau kita salah ngomong, atau pokoknya tuh ada feedback lah ya yang kita dapat gitu. Terus kan juga ngelatih mental buat kita lebih berani juga, karena kan nanti kalau pas sidang juga yang dihadapin juga dosen-dosen tuh juga banyak tuh. Nah selanjutnya tips yang nomor 7 ini, siapkan HP kalian buat nge-record waktu sidang. Nah ini itu juga penting banget sih menurut aku, karena pas saat kita sidang itu kan kita pasti juga perasaannya campur aduk kan. Terus dosen juga banyak pertanyaannya, banyak statementnya, terus banyak hal yang dikritik, banyak yang dikomentari, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak terduga, terus revisi itu. Kalau kita punya rekaman di handphone kita, ngerekamnya audionya ya, bukan video gitu ya, bukan. Nah itu nanti juga membantu kita buat mengingat-ingat nih apa aja yang disampaikan oleh dosen. Jadi waktu kita revisi kita nggak lupa gitu apa yang disampaikan oleh dosen. Tips yang selanjutnya ini nggak kalah penting juga, yaitu perhatikan pakaian kalian. Nah ini penting karena kita kan presentasi otomatis bertatap muka langsung, diperhatikan sama dosen-dosen penguji kan. Nah, kalau kita pakaiannya rapi, bersih, wangi, sopan kayak gitu kan dipandang juga enak nih sama dosen kayak gitu. Kalau kita pakaiannya kucel, terus rambutnya berantakan, pokoknya nggak wangi, pokoknya tuh nggak enak lah dipandang gitu kan, juga itu menurunkan mood dari dosen penguji kan. Nah, jangan sampai tuh kayak gitu. Tapi pakaian di sini maksud aku bukan yang harus baru gitu ya, bukan, tapi yang penting bersih, rapi kayak gitu. Nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, yang penting kalian bersih dan rapi. Oke guys, tips yang terakhir yaitu adalah yang paling penting dan sangat penting. Apa sih? Nah, ini tips yang terakhir yaitu jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Ini sangat penting dan paling penting, karena
tips-tips yang udah aku sampaikan tadi dari awal sampai akhir, kalau kalian nggak menerapkan tips yang terakhir ini, itu sama aja zonk. Karena doa itu paling penting, apalagi restu dari orang tua. Oke, itu tadi tips-tips atau apa hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum melaksanakan sidang skripsi. Aku harap bermanfaat buat kalian, dan tinggalkan komen kalau memang ada kurangnya, atau pokoknya aku menerima kritik dan saran dari kalian. Dan semoga siapapun di luar sana yang sedang mempersiapkan sidang skripsi semoga dilancarkan, dipermudah. Pokoknya yang terpenting itu doa, sholat, pokoknya beribadah itu. Nah, oh ya, pas menjelang sidang itu aku dapat giliran terakhir ya, aku dapetnya siang. Nah itu tuh aku nggak henti-hentinya buat berdoa, pokoknya biar lisan kita itu dilancarkan dalam menjawab pertanyaan. Semangat buat kalian yang mau sidang.